minggu ke depan kita akan belajar mengenai kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah itu tidak terlalu berat tetapi cukup depressing. Dan ini menunjukkan keadaan manusia saat-saat ini. Bagaimana manusia tanpa Tuhan itu meaningless. Dan itulah sebabnya kalau saudara bisa selama 10 minggu ini sudah mendoakan dan ada kesempatan untuk saudara paling tidak bisa mengundang teman saudara. Saudara bisa mengundangnya untuk mereka dapat mengikuti khotbah berseri ini. Atau paling tidak bisa mengirimkan YouTube linknya. Amin saudara ya. Nah kita akan memulai khotbahnya. Saya juga mengucapkan selamat datang buat tamu saya yang saya hormati. Bapak Sumiran dengan keluarga dan istri. Beliau adalah MPL dari Papua jauh-jauh. Saya sempat ketemu dengan beliau di Bali, visiting city to city. Thank you for visiting. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan untuk beliau yang sudah datang bersama dengan keluarganya dan kedua anaknya. Welcome Pak, Ibu, ya dan keluarga. Nah, saudara kalau kita melihat khotbah berseri ini, kita akan mempelajari kitab Pengkhotbah. Nah, kitab Pengkhotbah adalah bagian dari buku hikmat. Ada 5 buku hikmat: Amsal, Ayub, Kidung Agung, Mazmur, dan Pengkhotbah. Selama 10 minggu ke depan kita akan berfokus kitab Pengkhotbah dari sudut pandang Injil. Dan hari ini saya akan bicara kepada saudara dalam tema Everything is meaningless without Jesus. Dan ini saya akan memberikan sebuah overview dari apa yang akan Salomo bahas di dalam kitab Pengkhotbah. Nah, teks saya adalah Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 18 dan saya akan memulainya. Dan saudara akan meneruskannya, yang biru kita baca bergantian, oke? Pengkhotbah 1 ayat 1. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Ayat 2, kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah... Wah ini coba saudara bayangkan ya. Ini awal udah ngomong begini saudara ya. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Ayat 4. Satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu buru-buru menuju tempat ia terbit kembali. Ayat 6. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Ia berputar dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Ayat 8. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ayat 10. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Ayat 12. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Ayat 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Ayat 16. Aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Ayat 18. Karena di dalam setiap ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. So everything is meaningless without Jesus. Nah, saya akan memulainya dengan sebuah ilustrasi. Berapa banyak saudara pernah nonton film ini, Groundhog Days? Kalau pernah, saudara bisa angkat tangan. Oh, ada loh beberapa. Saya pikir saya sendiri yang tua ya saudara ya. Ternyata film ini, saya masih SMA, saya pernah nonton film ini. Ini Bill Murray and Andy McDowell. Jadi Bill Murray adalah seorang yang namanya Phil Connors, seorang reporter cuaca yang sombong, yang sinis dari Pittsburgh. Dikasih tugas untuk melaporkan tentang Groundhog Days. Groundhog Days itu adalah perpindahan musim antara musim dingin dan musim semi, di mana berang-berang, groundhog itu kayak berang-berang, itu mulai muncul dari hibernasinya. Keluar seperti beruang, keluar dari hibernasi. Mereka kalau keluar artinya itu perpindahan musim mulai terjadi.
Nah dia merasa ini, saya reporter cukup besar ngapain sih harus seperti ini gitu. Wah dia orangnya sombong, orangnya berangasan, orangnya tidak mempunyai karakter yang baik. Jadi apa yang terjadi waktu dia di sana, dia bangun pagi, dia pikir dia sudah selesai, dia melakukan laporannya, dia sudah selesai dengan laporannya dan dia tidur malam. Besoknya dia pikir itu keesokan harinya, terus dia waktu masuk ke restoran, loh ini kan kejadian kemarin. Loh kok ada lagi? Terus dia lihat tanggal, oh ternyata tanggalnya tanggal kemarin. Jadi dia bangun lagi, dia melewati hidupnya persis seperti kemarin. Dia bangun lagi, kembali lagi kepada hari itu. Kembali lagi pada hari itu. Dan dia merasa, wah ini kesempatan. Ini gimana saya keluar dari sini? Maka apa yang terjadi? Dia melakukan hal-hal yang aneh. Dia mulai mencoba hal-hal yang merusak. Karena dia pikir anyway akan ngulang lagi. Ya udahlah nggak ada konsekuensi permanen. Dia ngerusakin tubuhnya. Dia pakai duit seenaknya. Dia minum seenaknya. Dia berantem sama orang seenaknya. Terus dia ketemu sama ini cewek. Wah dia pikir dia mulai bosan dengan merusak hidupnya. Dia mulai coba kejar cinta. Wah, dia coba untuk mengimpress cewek ini. Tapi cewek ini nyuekin. Gak berhasil hari itu. Dia bangun lagi di hari yang sama lagi. Dia coba lagi dengan metode yang berbeda. Sampai akhirnya ceweknya mulai tertarik sama dia. Dan itu pun juga tidak berhasil. Tidak membuat dia bahagia. Sampai satu hari dia mulai bilang, aku ini kok kayaknya egois sekali ya. Dan dia mulai mencoba untuk memakai kesempatan yang ada untuk memperbaiki diri dan membuat hidup orang-orang yang ada di sekitarnya lebih meaningful. Dia ingin menolong orang yang menolong dia di restoran, pemilik restorannya dan yang lain-lain. Sampai akhirnya dia menjadi orang yang selfless dalam tanda kutip. Sacrifice, mengorbankan diri. Bahkan untuk cewek yang pertamanya dia mau manfaatkan ini. Sampai satu hari dia bangun. Ternyata dia bangun itu adalah hari berikutnya gitu. Nah ceritanya ini dia melakukan ini berdekade-dekade ya saudara. Bahkan 10 tahun lebih gitu ya dia melakukannya. Nah saudara, kenapa saya ceritakan ini? Sebenarnya kalau kita menonton film ini, kita hidup di dalam suatu rutinitas monoton yang membosankan di dalam hidup kita serta melelahkan jika kita tidak pernah menemukan makna lebih daripada yang fana di balik semua aktivitas kita. Coba saudara bayangkan hari saudara besok hari Senin. Saudara tahu hari yang sangat menyedihkan buat orang kerja itu adalah hari Minggu karena besok Senin. Betul ya saudara? Kenapa? Apa yang terjadi hari Senin? Kalau hari Senin saudara bangun, of course sebelum saudara bangun pasti ada alarm. Tat, 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 tat. Ya itu kalau alarmnya, terus saudara biasanya apa kalau saudara langsung bangun? Ya mungkin ada yang seperti itu kalau Anda sudah berumur. Seperti saya biasanya kalau tat, tat, saya bangun. Tapi dulu saya waktu masih muda saya maunya snooze. 10 menit lagi, 5 menit lagi. Nggak tahu berapa kali snooze sampai akhirnya telat. Ya akhirnya bangun, saya tertati-tati ke kamar mandi, saya bisa keserimpet apa sandal, saya bisa kebentur sama pintu kamar mandi, saya sikat gigi, saya mandi. Apa yang terjadi? Saya mungkin makan breakfast seadanya, saya naik motor, panggil Grab atau naik mobil, kemana? Kerja. Kerja di sana berapa jam, kemudian apa? Makan siang. Habis makan siang kerja lagi. Kalau nggak lembur, pulang jam 6 sore, apa yang terjadi? Makan malam. Wah kalau yang sehat pergi nge-gym. Wah gitu saudara ya. Apa yang terjadi setelah pulang gym? Makan malam, habis itu ngapain? Nonton Netflix. Ya kan saudara? Habis itu ngapain? Instagram, sosial media. Habis itu ngapain? Tidur. Apa yang terjadi besok? Ngulang lagi. Betul saudara? Nah saudara melakukan itu dari Monday. Dan saudara excited kalau sudah Jumat. Kenapa? Besok weekend. Yeay. Kita kemana ya? Kita mau kemana nih weekend? Macet. Kalau saudara lihat Jakarta, langit kelabu gitu ya karena polusi gitu saudara. Apa yang terjadi? Oh kita keluar kota. Keluar kota kalau pas weekend pasti akan selalu banyak traffic. Dan apa yang terjadi? Saudara begitu Sunday lagi sedih. Kenapa? Senin ngulang lagi semua. Dan saudara lakukan ini bertahun-tahun. Apa yang saudara kejar? Apa yang saudara perjuangkan? Saudara kerja begitu susah untuk mengumpulkan uang. Supaya apa? Bisa beli rumah, bisa nikah. Kalau udah nikah kita mengumpulkan uang. Supaya nanti bisa memperbesar rumah. Jadi dari 100 meter jadi 200 meter atau 300 meter. Naik 100 meter persegi. Banting tulang, mengorbankan keluarga, mengorbankan kesehatan. Ya, demi anak-anak supaya bayar sekolah. Apa yang terjadi? Saudara jadi tua, anak-anak sudah besar. Apa yang terjadi?
Saudara jadi tua, anak-anak sudah menikah, saudara sakit, mati. Is that it? Is that life? Apakah hanya itu kehidupan? Nah, inilah yang dikatakan oleh Raja Salomo. Pengkhotbah 1 ayat 1 dikatakan gini, ini perkataan pengkhotbah anak Daud. Katakan sama-sama anak Daud. Anak Daud, ya ingat-ingat ya, anak Daud. Raja di Yerusalem. Jadi kitab ini ditulis oleh penulis yang menyebut dirinya pengkhotbah anak Daud yang merujuk kepada Raja Salomo. Nah, Raja Salomo melakukan eksperimen untuk mencoba dan menikmati segala sesuatu yang ada di dunia. Kalau saudara yang ada di dalam bidang real estate, Raja Salomo memiliki real estate yang luar biasa. Istana-istananya, rumah-rumahnya, ada vacation home-nya. Real estate-nya luar biasa. Kalau saudara yang suka berkebun, bercocok tanam, dia mempunyai perkebunan yang luar biasa. Taman-taman yang luar biasa. Air mancur yang luar biasa. Kalau saudara yang suka kolam, saudara piara koi, ikan-ikan hias yang mahal-mahal. Saudara punya koral. Oh, Raja Salomo juga punya kolam-kolam dengan ikan-ikan yang bermacam-macam. Saudara yang suka peternakan binatang atau suka punya hal-hal yang saudara diingui, sudah pelihara. Oh, dia punya peternakan, dia punya budak, dia punya pegawai ribuan. Saudara senang baca buku, dia suka baca buku, dia buat kitab Amsal. Hikmatnya luar biasa. Saudara yang suka perhiasan, bling-bling, dia punya perak, emas, perhiasan. Saudara yang suka entertainment, dia punya penyanyi-penyanyi yang terhebat. Entertainment industri kalah. Konon dikatakan tidak ada raja yang lebih kaya sepanjang sejarah bumi yang lebih kaya daripada Raja Salomo. Salomo adalah raja yang paling jaya. Saudara yang suka dunia malam, saudara tahu? Selirnya 700, istrinya 300, saudara. 1000 dalam 3 tahun, kalau setiap malam itu wanita berbeda. 3 tahun kemudian baru ketemu yang pertama. 365 hari. Dia coba semuanya. Dia lakukan eksperimen ini. Dan tradisi mengatakan, kitab pengkhotbah itu mengungkapkan Salomo akhirnya mengambil kesimpulan di dalam eksperimennya waktu dia menulis kitab pengkhotbah. Kitab pengkhotbah menunjukkan Salomo yang lebih tua dan bertobat dan merenungkan kesalahannya dan apa yang dipelajari. Bahkan beberapa komentari berkata, pengkhotbah ini adalah jenis buku yang ditulis seseorang yang menjelang kematiannya. Dia merefleksikan pengalaman hidupnya dan pelajaran yang didapat. Dan kesimpulan itu dia tulis untuk memperingatkan anaknya supaya tidak mengikuti jejaknya. Dan dia tesis dari kitab ini adalah ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ini adalah tema dari pengkhotbah. Kesuksesan, harta, hedonis kesenangan, seks, entertainment, semua kepemilikannya, bahkan agama, akhirnya sia-sia, tidak ada artinya. Apa yang mau disampaikan oleh Raja Salomo? Apapun yang kita coba bangun dalam hidup kita, jika itu dilandaskan dan berpusat pada hal-hal yang dunia dan yang fana, akhirnya sama sekali tidak ada artinya. Poin saya ada 3 secara cepat. Yang pertama, kefanaan segala sesuatu dalam hidup kita. Yang kedua, tidak ada hal di dunia yang mampu memuaskan kita. Dan yang ketiga, kefanaan dan ketidakpuasan ini mendorong kita kepada Kristus. Poin yang pertama, kefanaan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang setuju dan siap untuk belajar katakan yes. Yes, oke. Kalau saudara perhatikan ayat 3, dia katakan begini. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Bahasa Inggrisnya dalam ESV dikatakan, what does a man gain for all his efforts that he labors at under the sun? Nah, kalau saudara perhatikan di sini saya akan kita mengambil 3 frase di sini. Apakah gunanya? Itu bahasa Inggrisnya what does a man gain? Apa gunanya?
What does a man gain? Kata Ibrani yang diterjemahkan gain ini unik sekali dalam kitab Pengkhotbah. Artinya apa? Profit. Apa sih untungnya? Nggak ada profitnya. Profitnya ngapain? Nah, kata kedua yang saya mau selain gain adalah begini. Dikatakan berusaha dengan jerih payah. All his efforts that he labors. Usaha atau jerih payah. Efforts and labors. Bahasa yang sama dipakai di dalam Kejadian 3 ayat 17-19. Yang bicara bagaimana Tuhan mengutuk apa yang dikerjakan oleh Adam. Dia bilang begini sama Adam. Karena kamu berdosa, dengan bersusah payah engkau akan bekerja. Bersusah payah, bekerja. Sama kata-katanya. Mencari rezeki, kamu akan bersusah payah. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makanan. Susah payah, kerja sampai berpeluh. Kamu akan cari makan. Kemudian kata-kata yang ketiga adalah under the sun. Di bawah matahari. Saudara tahu di bawah matahari disebutkan 30 kali di kitab Pengkhotbah. Untuk menggambarkan sudut pandang dunia yang fana. Nah saudara, saya masih ingat ya dulu waktu saya masih sekolah itu. Waktu di college di Amerika itu ada orang yang jual t-shirt seperti ini. He who dies with the most toys wins. Wah gitu ya. Orang yang mati dengan mainan yang terbanyak itu cuan. Nah, itu bahasa Surabayanya ya saudara. Orang yang mati dengan harta yang paling banyak, mobil sport yang terbanyak, pengalaman yang paling mengesankan itu, wah menguntungkan hidupnya. Saya dulu punya bos ya di sebuah corporate, saya pernah kerja di sebuah corporate gitu ya. Orang ini ya saudara, dia itu pinter ski, senang ski, bungee jumping, pernah nyetir helikopter, pernah lompat dari helikopter dari pesawat itu pakai parasut. Wah dia punya mobil sport, dia punya truk, wah dia senang naik kapal, dia coba segala sesuatu. Saya sampai bilang, wih kamu ini hobinya banyak banget ya. Wah. Kenapa sih kamu kok senang banget dan senang adrenalin junkies gitu. Terus dia gak punya anak. Dia hanya sama istrinya tetapi dia tuh senangnya tuh hal-hal yang wah mengerikan, ngeri-ngeri sedap gitu dia paling senang. Dia bilang, terus saya bilang, kamu kok bisa kayak gini ini apa sih? Terus dia bilang, you wanna know my philosophy? Wah dia tunjukkan filosofinya dia. You know, I only live once. Oh ternyata dia penganut YOLO, you only live once gitu ya. If I have not tried, aku mendingan coba semua. Aku coba semua. Aku mau minum apa tak minum. Aku mau nyedot apa tak sedot. Dia bilang gitu. Aku mau ngapain tak sikat gitu. Sehingga aku sudah coba semua. Aku udah punya semua hal. Sehingga kalau aku mati, somebody will say, I live a kick-ass life. Dia bilang gitu. Aku itu hidupku ini sangat orang lihat. Wah seru banget. He who dies with the most toys wins. Betapa menyedihkan saudara filosofi hidup orang seperti itu. Tentu saja Kristen fundamentalis tidak terima dengan t-shirt seperti ini. Dia bikin t-shirt tandingan saudara. He who dies with the most toy still dies gitu saudara. Orang yang mati dengan mainan terbanyak ya tetap aja mati gitu. Terus udah gitu bawahnya tidak perlu takut mati gitu ya. Yang satunya jangan takut mati karena hidupmu di dalam Kristus gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini t-shirt bisa membuat orang bertobat atau malah marah gitu ya saudara ya. Tetapi saudara coba kita pikirkan. Perkataan hikmat Salomo di Pengkhotbah ini banyak benarnya saudara. Hidup kita ini ngapain? Kalau tidak ada life after death. Kalau tidak ada kehidupan setelah kematian. Semua pekerjaan, pendidikan, kita kejar cinta. Kalau sudah dapat cinta, bosan sama cinta itu, kita kejar affair supaya dapat cinta yang lain. Kita kejar karir, kita kejar pencapaian, kita kejar kekayaan. Mau punya rumah berapa, di negara mana, mau punya mobil apa, di negara mana, dimanapun saudara mau punya. Pada akhirnya, kalau saudara mati, itu semua tidak bisa dibawa mati. Makanya perkataan hikmat Salomo di Pengkhotbah ini dikonfirmasi oleh Yesus di kitab Markus. Ayo baca sama-sama, ini adalah versi BIMK, bahasa Indonesia yang mudah dibaca ya saudara. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya tetapi ia kehilangan apa? Hidupnya. Ayat 37, dapatkah hidup itu ditukar dengan sesuatu?
Jadi Yesus pun juga bilang semuanya sia-sia jika hanya hidup ini saja yang ada. Lalu apa nilai permanen dalam hidup kita? Karena tidak ada yang permanen. Semuanya fana di dalam dunia ini. Saudara, kalau saya tanya sama saudara, saya bilang sama saudara, besok ketemu saya ya di lapangan parkir Gibeon jam 5 pagi. Saudara kan bertanya-tanya, untuk apa pastor? Sudahlah, percaya saya, ketemu saya jam 5 pagi. Kenapa? Apa untungnya buat saya bangun jam 4:30, pakai baju terus kemudian ketemu sama pastor di depan sana? Sudahlah, kamu percaya? Kamu nggak percaya? Aku kan berkhotbah buat kamu. Aku kan berdoa tiap minggu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sudah percaya aja. Berapa banyak saudara sepercaya dan secinta itu sama saya? Saudara akan tanya, ngapain? Apa untungnya untuk saya? Pasti saudara akan tanya gitu. Kalau saya nggak kasih tahu, saudara mungkin nggak akan muncul. Nah, saudara tahu, pertanyaan itu tidak pernah kita tanyakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ngapain kamu kerja? Ngapain kamu capek? Ngapain kamu banting tulang? Memperjuangkan apa? Apa keuntungan akhir dari semua yang kita bangun dan kita perjuangkan dan kerjakan? Lalu kemudian di ayat selanjutnya Salomo bicara mengenai siklus generasi. Di Pengkhotbah 1 ayat 4 dikatakan keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tapi bumi tetap ada. Dia bicara generasi satu, lahir, hidup, membangun kehidupan, membangun keluarga, memiliki keturunan, anaknya besar, punya mantu, punya cucu, menjadi tua, sakit, mati. Anaknya juga begitu, cucu kan, cucunya yang sudah meninggal, menjadi besar, menikah, punya cucu lagi, dia menjadi tua, sakit, mati. Salomo ingin menunjukkan ini juga semua sia-sia. Kamu mau mengubah dunia? Well, dunia juga tetap sama tuh. Bumi tetap sama kok. You mau membuat sejarah? Ya boleh. Sejarah saja yang berubah, buminya tetap sama. Kemudian apa yang terjadi? Ayat selanjutnya. Kemudian Salomo memberikan 3 contoh dari alam dan 3 contoh di mana pengalaman manusia mencerminkan siklus alam. Kemudian dia berkata begini, matahari terbit, matahari terbenam. Lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit lagi. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar, dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ juga sungai mengalir selalu. Jadi kalau saudara lihat, keseluruhan alam itu bersifat monoton. Siklus matahari, siklus angin, siklus air. Siklus itu tidak pernah selesai. Itu hanya terulang lagi dan lagi. Tidak ada kepuasan di bawah matahari. Alam semesta terjebak di dalam suatu siklus monoton yang selalu berputar-putar. Dan keberadaan kita dapat dicirikan sebagai sesuatu yang monoton persis seperti alam. Hidup sehari-hari. Saudara habis makan, sekeluarga makan, ditaruh di wastafel. Apa yang terjadi? Piring numpuk. Aduh. Kalau saudara nggak punya asisten rumah tangga, saudara gulung, saudara kora-kora. Setelah selesai, besok piringnya numpuk lagi. Saudara buka baju, saudara ganti baju, baju menumpuk, harus di laundry, habis di laundry, harus disetrika, harus dilipat. Besok pakai lagi, numpuk lagi. Saudara lihat amplop, cicilan 1, cicilan 2, cicilan 3, tagihan 1, tagihan 2. Aduh, gak mari-mari cicilanku gitu saudara. Apa yang terjadi? Menumpuk, hutang saudara menumpuk. Apakah semua harta saudara menumpuk? Kita gak tahu, seringkali hutang lebih banyak daripada harta. Begitu saudara ya. Ini yang terjadi, cicilan harus dibayar. Lemak juga menumpuk gitu saudara ya. Saudara lihat kaca, kok tambah lemu ya saudara ya. Apa yang terjadi? Ini semua. Saudara lihat rambut lebih panjang. Nanti tiba-tiba loh rambutku kok banyak yang putih ya. Oh kenapa kok sekarang aku sudah mulai keriput-keriput ya. Kenapa kok sekarang pipiku mulai melorot ya saudara. Apa yang terjadi? Semuanya itu seperti siklus. Saya pernah dengar seorang motivator yang berkata kalau Anda bosan, cobalah sesuatu yang baru. Lah gimana kalau kita bosan dengan istri? Gimana kalau saudara bosan dengan suami, dengan anak? Apakah saudara bisa dapat anak baru, istri baru? Ya bisa. Apakah ada jaminan bahwa semua itu nanti tidak membosankan dan menjemukan pada akhirnya? Pekerjaan baru, hobi baru. Apakah itu bisa memuaskan hati kita?
Makanya di ayat yang ke-8 dikatakan begini, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan. Mau cerita apa? Kumpul-kumpul cerita sampai bingung mau cerita apa? Bosen. Baca buku apa? Kata-kata orang hikmat, filosofi apa? Baca aja semua. Bosen. Sampai dikatakan mata tidak kenyang melihat. Berapa banyak di sini? Saudara nonton Netflix, semua movie sudah ditonton di Netflix. Bosen. Saudara beli Prime Video, saudara beli Disney Hotstar, beli saudara HBO, Hulu, apalagi. Wah, kok saya tahu semua ya saudara. Jangan-jangan itu saya gitu saudara. Ayo saudara lihat, bosen, mau nonton apa lagi? Saudara nonton, mau ikut nonton? Wis liat. Oh saudara, karena apa? Saudara punya yang ilegal itu saudara tonton semua, saudara nonton filmnya. Bahkan sebelum bioskop keluar saudara sudah tonton. Semua film di bioskop sudah kita tonton. Telinga tidak puas mendengar. Mau Spotify, mau Apple TV, mau Apple Music. Saudara sudah dengar semua. Dengarkan saudara. We always want more, but the cycle never ends. Kita selalu merasa kurang dan menginginkan sesuatu lebih, tapi siklusnya tidak pernah berhenti. Kita pikir kita butuh rumah baru, mobil baru, pergi ke tempat baru. Kita terus menunggu perubahan keadaan yang membuat kita bahagia. Siklus itu tidak pernah berhenti, terus berputar. Namun rasa bahagia itu tidak pernah kunjung datang. Rasa cukup itu tidak pernah kunjung datang. Kita pikir kita butuh penemuan baru, teknologi baru. Raja Salomo dikatakan begini. Apa yang pernah ada, akan ada lagi. Apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Coba saudara lihat fashion. Fashion zaman dulu sampai sekarang, ya mirip-mirip lah. Dulu cutbraynya besar, sekarang ya gak terlalu besar ya. Ada cutbray juga. Skinny jeans ya pernah. Celana model cingkrang-cingkrang gini ya pernah. Gitu saudara. Apapun yang pernah ada lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Nah saudara, saya pernah baca artikel, dibilang banyak yang protes, ada yang baru, buktinya mobil lu sekarang elektrik. Wah gitu kan, keren. Ya tetap aja, mau pakai kuda, mau pakai kereta, mau pakai mobil kuno, mau pakai mobil yang ada bensinnya, mau mobil hybrid, mobil elektrik. Ya itu kan mobil untuk bawa tempat A ke tempat B. Tidak peduli mobilnya apa, tetap aja itu alat transportasi. Kau sing baru, yus pancet saudara. Alistair Begg dalam bukunya Words of Wisdom berkata begini, mengenai teknologi. Kemajuan teknologi sebagai contoh tidak mengabaikan tanggapan Salomo. Ya, kita mendaratkan manusia di bulan. Tetapi waktu di bulan tidak ada yang manusia bisa lakukan di sana kecuali menatap kembali ke bumi. Api ya bumi. Ayo mulai gitu saudara. Coba saudara lihat. Jadi semua sama saja. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang baru. Kalau kita bisa bicara ayat 11, kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Jadi kalau saudara mau jujur ya saudara. Salomo mengatakan bahwa pada akhirnya tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang memiliki suatu larger than life eternity. Jadi maksudnya gini, tidak ada orang yang bisa diingat secara kekal. Oke lah mungkin buktinya Raja Salomo masih kita bicarakan sampai sekarang. Tapi berapa miliar, puluhan miliar manusia yang pernah hadir di dalam dunia. Lahir, mati. Yang kita ingat itu berapa gelintir saudara. Mau jujur ya, berapa banyak kita masih ingat kakek buyut kita. Coba. Papa saya itu pernah ngomong sama saya waktu dia masih hidup. Papa ini bingung. Karena dia kehilangan adiknya pada waktu dia masih umur 25 atau umur berapa. Dan papa mamanya juga meninggal dan ada kuburannya. Tapi dia, papa ini bingung. Kuburannya adiknya papa sama papa mamanya papa itu di mana? Saya cari di Kembang Kuning, kesasar, tidak tahu di mana. Dia bilang, bingung. Saya ketemu sama banyak orang, kamu masih ingat gak kakek buyutmu itu siapa? Gak tahu. Ulang tahunnya kapan? Gak tahu. Anaknya berapa? Ya salah satunya anaknya pasti ngkongku. Gitu. Tapi habis itu tidak ada yang lagi. Namanya siapa? Gak tahu. Coba saudara lihat. 30
3 generasi, 4 generasi kemudian, kita semua lupa, dilupakan. Saudara kerja mendedikasikan hidup saudara dari sebuah perusahaan. Saudara waktu pensiun dapat apa? Plakat. Dapat apa? Uang pensiun, pesangon. Habis itu apa? Ada orang lain yang gantikan posisi saudara. 10 tahun lagi, nama saudara nggak even ada di sejarahnya buku perusahaan itu. Dan kita banting tulang, kita perjuangkan karir kita. Dan kita pikir kita membuat sesuatu yang berarti. Orang-orang mencoba menemukan makna dalam kehidupan seseorang di pemakamannya. Bilang bahwa, oh orang ini membuat dunia menjadi tempat lebih baik. Namun sang pengkhotbah berkata, omong kosong. Karena gak ada yang merubah apapun. Itulah sebabnya Victor Hugo, seorang penulis yang menulis buku Les Miserables yang menjadi sebuah opera. Dia bilang, apakah kamu akan diingat ketika kamu berpulang? Apakah hidup dan matimu benar-benar ada maknanya? Mungkinkah hidupmu adalah suatu kebohongan besar? Wow. Sudah mulai depresi, saudara? Tapi ini yang dikatakan oleh pengkhotbah. Karena dia coba semuanya dan dia tidak menemukan kebahagiaan dan makna. Kemudian kita masuk dalam poin yang kedua. Nah di sini saudara, tidak ada hal di dunia yang mampu memuaskan kita. Karena apa begini? Salomo beralih dari apa yang dia amati dan dia alami kepada apa yang dapat kita pelajari dari pengalamannya. Dia memberikan kesaksian pribadi bahwa dia telah coba dan tidak ada yang memuaskan. Dia berkata begini di ayat 12. Aku pengkhotbah adalah raja. I'm a king. I'm not some theologian. I'm not historian. I'm a king. Aku punya otoritas. Aku coba semua atas Israel dan di Yerusalem. Dan saudara tahu pada waktu itu para raja-raja dari negara-negara lain itu datang untuk melihat kehebatan Raja Salomo. Untuk mengetes hikmat Raja Salomo. Ratu Sheba datang untuk ketemu dengan Raja Salomo. Dan dia bilang ayat 13. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Dan ayat 18, ayat yang terakhir dari pembacaan kita. Baca sama-sama yuk. Ini sangat depressing. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Orang-orang yang sekolah berkata, amin. Gitu. Ngapain aku sekolah? Bukan gitu loh ya saudara ya. Banyak dari kita berpikir kalau kita ada dalam banyak masalah, kita pikir yang kita butuhkan adalah kebijaksanaan untuk memecahkan masalah. Betul ya saudara? Tapi saudara lihat ayat 18. Buktinya semakin aku belajar untuk cari hikmat untuk memecahkan masalah, banyak hikmat malah susah hatiku. Banyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Nah, Matt Chandler, salah satu seorang yang saya sering baca bukunya, dia mengkontraskan cerita Ayub dengan kitab pengkhotbah. Kemudian memberikan perenungan yang saya rasa baik untuk kita bicarakan hari ini. Dia berkata begini, orang-orang yang berada di dalam kondisi penderitaan seperti Ayub berpikir, saudara masih ingat Ayub ya? Kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, dia borokan, sakit, ya, ada bisul di mana-mana. Dia dalam keadaan yang parah. Nah, dia bilang begini, orang-orang yang berada di dalam kondisi penderitaan seperti Ayub berpikir, jika saya mempunyai lebih banyak uang, Ayub dicaci maki oleh teman-temannya, udahlah, kamu ini pasti ada dosa. Karena Tuhan itu gak akan menghukum orang kalau misalnya dia itu gak berdosa. Pasti kamu ada dosa, udah kutuki Tuhan, mati saja. Dan kita berpikir teman yang lebih baik itu akan membuat hidup lebih baik. Jika saya tidak mempunyai penyakit, hidupku sehat-sehat, maka kehidupan akan lebih baik. Namun Salomo adalah pria yang memiliki segalanya. Dia raja, kehidupannya tidak lebih baik. Dia mempunyai semua kebijaksanaan di dunia. Dan itu hanya membuatnya sedih. Karena dia belajar melalui kebijaksanaan itu bahwa semua itu tidak ada maknanya. Dan Raja Salomo berkata gini, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Sekali lagi di bawah matahari. Tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha apa saudara? Menjaring angin. Saudara, saya masih ingat waktu masih kecil anak-anak saya, Jonathan, Jet sama Jane itu suka kalau saya itu main itu loh, bubble. Saudara tahu? Saya celupkan itu ada lubang dengan sabun terus saya gini.
Apa yang terjadi kalau saya udah sebul gitu? Bubble puluhan keluar kan? Apa yang terjadi dengan anak-anak kecil kalau melihat bubble? Langsung lari, dia kejar-kejar. Dan apa yang terjadi pada waktu mereka dapat menyentuh bubble-nya? Begitu mereka menyentuh bubble-nya, bubble itu langsung apa? Pop! Dan apa yang terjadi? Dapat sabun? Enggak. Yang ada adalah gone. Angin. Raja Salomo berkata, semua itu orang kerja keras, bangun toko, bangun perusahaan, cari pencapaian. Apa sih yang kamu bangun? Semua seperti menjaring angin. Semua upaya kita untuk menemukan makna dan kepuasan dalam hal-hal seperti hedonis, kesenangan dunia, harta, uang, kesuksesan. Hal-hal tersebut sepertinya tampak mempunyai manfaat, namun Salomo bilang itu kayak kamu kejar bubble, menjaring angin. Salomo mengatakan tidak peduli di mana atau apapun yang telah Anda coba untuk saudara menemukan makna hanya di dalam dunia, kamu akan gagal. Dan dia sudah coba dan dia kembali dengan tangan hampa. Ayat 15 berkata, yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tidak dapat dihitung. Bongkok di sini bicara tentang hati yang penuh dosa. Aku cari makna dengan hikmat dan kebijaksanaan. Gak lihat aku maknanya. Aku berkata dalam hati, lihat aku telah memperbesar, menambah hikmat lebih daripada semua orang. Memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Dan ayat 17 yang paling akhir, diulang lagi. Usaha menjaring angin. Itu sekali lagi seperti tidak ada maknanya. Kalau saudara-saudara gak sadar, pujangga-pujangga pun juga menulis hal-hal seperti ini. Orang-orang yang membuat film-film, plot-plotnya sudah menulis seperti Salomo menulis, saudara. Bahkan kalau saudara lihat Tulus di dalam lagunya Langit Abu-Abu. Bertemukah kau dengan sang puas? Benar senangkah rasa hatimu? Bertemukah kau dengan sang puas? Di bawah langit abu-abu, kau di mana kebahagiaan? Dia lihat atas dan benar-benar kota Jakarta sekarang langitnya abu-abu, saudara. Di bawah matahari, bahasanya mirip. Saya yakin Tulus gak pernah baca pengkhotbah. Tapi kok sama kesimpulannya. Kadang-kadang kita orang Kristen kurang merenung. Dan di sini mereka merenung. Kalau saudara perhatikan, kenapa kok orang-orang artis yang sudah ada di top dari karirnya, mereka bisa bunuh diri. Saudara masih ingat Robin Williams? Robin Williams kalau saudara nonton filmnya, membuat saudara tertawa. Jutaan orang tertawa. Dia kaya. Dia mengatakan aku putus asa, tidak ada makna. Bunuh diri. Saudara tahu Anthony Bourdain? Yang punya show di CNN. Dia makan seluruh makanan yang ada di dalam dunia. Explore seluruh hotel-hotel yang paling mewah. Net worth-nya 100 juta US dollar. Punya segalanya. Kenapa? Dia bilang putus asa. Kemudian bunuh diri. Why is it? Inilah keadaan dunia yang ada di bawah kutuk dosa. Manusia berusaha mencari jalan keluar dari kebinasaan. Makna dari kesia-siaan. Kepuasan dari kehampaan. Kita mencoba carinya. Tetapi justru semakin hancur dan frustrasi. Pengalaman menyenangkan. Kesuksesan pekerjaan. Hal-hal yang kita nikmati. Kita pikir itu akan memperbaiki yang rusak. Tetapi justru membuat kita semakin merasa hampa. C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity, dia berkata begini. If we find ourselves in a desire that nothing in this world can satisfy, the most probable explanation is that we were made for another world. Jika kita mendapati diri kita memiliki hasrat yang tidak dapat dipuaskan oleh apapun di dunia ini, penjelasan yang paling masuk akal, yang paling mungkin adalah kemungkinan besar kita diciptakan untuk dunia yang berbeda. Dan saudara tahu ada ayat yang mengkonfirmasi keadaan dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kalau saudara baca di Roma 8 ayat 20, saya berikan sebuah versi yang lebih mudah dimengerti, yaitu firman Allah yang hidup, FAYH. Dia berkata begini, ciptaan tidak bisa memenuhi tujuan Allah sekarang.
dan tunduk pada kefanaan. Bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena apa? Menjadi sasaran kutukan Allah. Jadi memang benar, ciptaan tidak bisa memenuhi tujuan Allah sekarang. Karena itu tunduk pada kefanaan. Tidak bisa harta, mobil, berlianmu, perhiasanmu, pencapaianmu, citra dirimu, followermu, jati diri yang kamu bangun di dalam dunia ini untuk bisa memberikan kepuasan. Karena di dalam sini yang saudara butuhkan itu bukan itu. Dan sekarang semua yang saudara kejar itu menjadi sasaran kutukan Allah. Tetapi ada harapan. Saudara tahu kenapa kok di sini ditulis ada harapan? Tuhan mengizinkan kita merasakan semua kesia-siaan dengan suatu kehampaan. Karena yang kita rindukan dan dambakan sebenarnya hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan. Kenapa kok saudara itu cari cinta? Saudara ingin dicintai. Saudara ingin mencintai. Kenapa kok film-film semua bicara tentang cinta? Dan tiap kali kalau ada cinta yang mengorbankan diri. Cinta yang selfless bukan selfish. Itu selalu memberikan kehangatan di dalam hati. Karena yang sebenarnya saudara dambakan bukan cinta manusia yang berdosa. Tetapi cintanya Tuhan. Kenapa kok kita selalu cari makna? Pernah saudara ketemu kucing? Makna hidupku itu apa ya? Pernah ketemu sama? Saya punya anjing namanya Pinat. Gak ada dia. Makna hidupku itu apa ya? Yang dia cari kalau saya makan kates langsung dia. Wah, minta kates. Saudara. Saya makan mangga, dia minta mangga. Makna hidupnya hanya dapat makanan dari orang yang punya. Gitu, saudara. Gak punya makna. Tapi kenapa kok saudara cari makna? Karena sudah diciptakan untuk makna yang di luar dunia. Jadi sebenarnya ini adalah anugerah kalau saudara mengalami kehampaan. Disinilah saya masuk ke dalam poin yang ketiga. Saudara, kefanaan dan ketidakpuasan ini dimaksudkan untuk mendorong kita kepada Kristus. Karena begini, opsinya cuma ada dua. Saudara. Jika Tuhan tidak ada, maka segala hal yang kita kerjakan, perjuangkan di bawah matahari adalah kesia-siaan tanpa makna. Kalau begitu bos saya yang tadi saya bilang, betul. He who wins with the most toys wins. Tapi buktinya kenapa orang-orang yang punya toy terbanyak tetap tidak bahagia? Karena jangan-jangan opsi yang kedua ini, jika Tuhan ada, maka segala sesuatu ada maknanya, ada tujuannya. Karena segala hal didesain menurut standarnya. Dan saya akan bawa saudara di akhir dari kitab Pengkhotbah, karena ini adalah minggu pertama saya akan memberikan sebuah overview untuk menyiapkan kepada minggu-minggu berikutnya. Kalau saudara baca di Pengkhotbah, apa kesimpulan Raja Salomo? Kalau tadi saudara lihat kesimpulan eksperimennya semuanya sia-sia. Tapi setelah dia eksperimen itu, kesimpulan dari Raja Salomo melakukan eksperimen itu apa? Dia berkata di Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Baca ayat 13 dulu. 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. What? Ini kesimpulannya yes. Karena kalau kamu merasa kesia-siaan dari semua itu. Karena kamu lupa bahwa ada Tuhan. Kamu lupa bahwa hidupmu semestinya hidup untuk Tuhan. Diperhatikan oleh Tuhan. Didesain oleh Tuhan. Maksud Salomo adalah hiduplah dalam konteks Tuhan. Sang pencipta kehidupan. Apa maksudnya konteks? Mungkin saya kasih sebuah ilustrasi ya saudara. Saudara kalau saudara lihat saya ngomong ini saya nggak bawa mic. Mic saya ada di mana? Di sini saudara. Ini ada konteksnya, saudara tahu? Ini mic itu didesain, ini ada cantolannya, ada kabelnya, dan di sini ada transmitternya. Somewhere here ada receivernya nempel sama sound of the board, dan di sound of the board itu masuk ke FOH. Sehingga saudara bisa mendengar suara saya, teman-teman yang online bisa mendengar suara saya. Kalau saya pakai ini di auditorium, ini sesuai konteks. Tapi saya waktu jalan-jalan sama anak saya sama istri saya di CW atau di Pakuan Mall, saudara ketemu saya, halo Pastor Mike, saya masih pakai ini. Saudara akan tanya,
Wah, kenapa kok pas dipakai? Iya, mode baru saya mau jadi. Ini aksesoris bagus ya, mahal lagi. Mantap coplok. Ini keren soalnya gitu. Apa gunanya saya pakai ini? Tidak ada gunanya. Tidak sesuai konteks. Saya di sana tidak perlu pakai mic. Saya bisa ngomong sama istri saya dengan suara, dia akan mendengar. Saya ngomong sama anak-anak saya, dia mendengar. Saya nggak perlu untuk teriak-teriak, nggak perlu untuk berkhotbah. Ngapain saya pakai ini? Bahkan kalau yang menciptakan ini ketemu saya di mall, saya bilang, sini. Kamu ngapain pakai ini? Aku desain ini bukan untuk kamu waktu jalan-jalan di mall dipakai. Karena dia yang desain. Tidak sesuai dengan desain, bisa nggak dipakai? Ya bisa, tapi aneh. Tidak sesuai konteks. Apa yang terjadi? Ini pas saya lagi makan bakmi, kena sup. Apa yang terjadi? Rusak. Halo? Nangkep saudara? Waktu hidup kita tidak sesuai dengan konteks kenapa kita diciptakan. Apa yang terjadi? Hidup kita tidak di luar konteks. No wonder saudara merasa sia-sia. No wonder saudara merasa semuanya seperti usaha menjaring angin di bawah matahari. Kenapa? Karena Anda diciptakan untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Jika Allah pencipta menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan maksudnya yang mulia, maka Tuhan juga akhirnya akan menghakimi dan menilai segala ciptaan sesuai dengan desain, sesuai dengan standar, tujuan, dan maksudnya. Dan di sini problemnya di ayat yang ke-14. Kalau itu adalah kewajiban setiap orang, maka ayat 14 berkata apa? Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Nah ini problem saudara. Siapa yang bisa berpegang pada perintah Tuhan? Tuhan itu maha benar. Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha adil. Tuhan itu maha tahu. Dia tahu semua dosa yang kita lakukan. Semua hati kita yang sia-sia. Siapa yang bisa bertahan, berdiri di depan pengadilan Allah tanpa tersembunyi dan dapat dibuktikan tidak bersalah? Bahkan Salomo yang menulis ayat ini, penulis pengkhotbah, gagal dia dalam hidupnya. Salomo gagal dalam mendirikan kerajaan Daud. Karena apa? Dosa dan penyembahan berhalanya. Saudara tahu apa yang terjadi setelah Salomo? Anak-anaknya, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Israel dan Yehuda. Yehuda seorang diri bersama dengan hanya Yehuda dan Israel. Dan Israel akhirnya punah. Dan Israel yang sekarang itu ya Yehuda itu. Hancur. Ia menasehati keturunannya untuk hidup bijaksana. Namun Salomo dan seluruh keturunannya pada akhirnya mati dan binasa. Apakah hanya Salomo yang gagal? Bagaimana dengan saudara? Ada yang berani berkata, aku mampu. Kita semua gagal. Kita semua terperangkap dalam kesia-siaan. Tidak ada yang mampu menuruti perintahnya. Jadi dengar saudara, orang yang paling berhikmat, orang yang paling berduit, orang yang paling banyak cewek, orang yang paling berpengaruh, orang yang paling jagoan aja gagal dan gak punya jawaban. Apa harapannya? Tadi dikatakan ada harapan. Lantas apa harapannya? Di mana harapannya? Dengarkan. Di sini Gospel Connection-nya. Kalau sudah perhatikan di Alkitab Pengkhotbah, di kitab Pengkhotbah, Salomo sering berkata, there is nothing new under the sun. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Dia selalu ngomong kayak gitu. 30 kali ada di dalam kitab Pengkhotbah. Tapi ada yang aneh. Beberapa ratus tahun kemudian, seorang nabi muncul namanya Nabi Yesaya. Di Yesaya 43 dia berkata begini. Dia seakan-akan menganulir apa yang dikatakan oleh Raja Salomo. Dia berkata begini. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak melakukan sesuatu yang baru. Loh, katanya gak ada yang baru. Tapi Yesaya bilang, aku Tuhan hendak melakukan dan membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Zaman dulu mana ada jalan di padang gurun? Sungai-sungai di padang belantara. Saudara, di padang gurun itu adanya kehampaan, kekosongan.
dikatakan ada jalan di padang gurun. Di dalam kehampaan, di dalam kekosongan akan ada jalan. Dan di padang belantara di mana ada kekeringan dan kehausan akan ada muncul sungai-sungai. Apa yang dimaksud? Apa sesuatu baru yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini? Apa jalan baru yang disampaikan yang memberi jalan di padang gurun di mana tidak ada jalan? Apa sungai-sungai yang muncul di padang belantara? Kalau Raja Salomo memulai kitab pengkhotbah, aku pengkhotbah anak Daud. Ratusan tahun kemudian muncul anak Daud yang lain. Kali ini rajanya berbeda. Raja yang rendah hati, raja yang sangat kaya. Namun raja itu tidak tinggal di dalam kemewahannya yang mulia. Raja itu lahir bukan di kota terbesar. Raja itu lahir di kota terkecil namanya Bethlehem. Raja itu tidak lahir di istana. Namun raja itu lahir di kandang. Raja itu tidak sombong. Tapi raja yang rendah hati. Yang merendahkan dirinya untuk menjadi hamba. Bukan untuk dilayani. Tetapi untuk melayani. Raja yang mencuci kaki murid-muridnya. Bahkan orang yang mengkhianati dia, Yudas, dia cuci kakinya. Raja yang benar dan layak jadi hakim. Tapi raja itu dihakimi, divonis bersalah. Raja itu bukan cuma hanya memberikan jalan baru. Tapi raja itu berkata, akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Di mana hati kita penuh kehambaan, di mana hati kita penuh kekosongan seperti padang pasir. Raja itu bilang, kalau kamu percaya sama aku, akulah jalan. I will give you a way di dalam kekosonganmu dan kehampaan. Raja itu bukan hanya membuka jalur sungai yang baru di padang belantara, tetapi raja ini berkata di Yohanes 4, akulah air hidup. Barang siapa minum air di dunia ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Seringkali kita minum air di dunia ini, makanya kita selalu haus di dalam kekeringan, di dalam kekosongan. Yesus berkata, akulah air hidup. Dan kalau kamu minum aku, dalam hatimu akan muncul mata air yang akan menjadi sungai yang tidak akan pernah berhenti. Raja ini membayar harga yang sangat mahal untuk memberikan kita yang berdosa memiliki hidup yang baru. Apakah ada hal yang baru di bawah matahari? Ada. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, bukan adalah improvisasi yang lama. Bukan. Saudara, bukan modifikasi yang lama. No. Saudara adalah ciptaan yang baru. Harga apa yang dibayar oleh sang raja ini? Dia yang tidak mengenal dosa jadi dosa, supaya kita yang berdosa mendapatkan kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Inilah yang baru yang dibayar mahal oleh Tuhan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah kabar baik buat saudara dan saya. Saudara, kita pengkhotbah menyerukan problem kosmis yang tidak terselesaikan dan mendambakan raja yang lebih baik yang dapat menebus ciptaannya dan kefanaan dari kefanaan dan kutuk dosa. Siapa raja yang lebih baik itu? Yesus waktu berbicara dengan para orang Farisi dan orang Yahudi, dia membandingkan dirinya dengan Raja Salomo, raja terbesar, raja terkaya yang paling berhikmat yang menjadi kebanggaan orang-orang Yahudi. Dia berkata begini, Matius 12 ayat 42, terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi lihatlah, walaupun aku yang lebih besar daripada Salomo ada di sini di hadapanmu, engkau tidak mau mendengarkan aku. Hari ini mungkin kita belajar dari Raja Salomo, tetapi saudara mendapatkan solusi dan memandang Yesus, Raja yang lebih baik dari Salomo. Yesus Kristus adalah Salomo, Raja yang sempurna,
Yesus bukan hanya mengobservasi kefanaan, kesia-siaan dan kutuk dosa, tetapi Yesus menanggung kefanaan itu. Dia menanggung kesia-siaan itu. Dia menanggung kutuk dosa itu dengan jalan menjadi kutuk di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Galatia 3:13, Yesus bukan hanya memiliki hikmat seperti Raja Salomo, tetapi melalui karya salibnya, Dia adalah sang hikmat yang sejati, yang membenarkan, yang menguduskan, yang menebus saudara dan saya. Tidak seperti Salomo, Yesus bukan hanya mengambil kesimpulan, tetapi Dia mengorbankan hidupnya. Dia memberikan hidupnya supaya saudara dan saya mempunyai kesimpulan yang berbeda dengan Salomo. Di dalam Kristus, hidup kita tidak sia-sia, tetapi hidup kita jadi bermakna. Yang setuju katakan amin. Kita tidak menjalani hidup takut dihukum, namun kita juga tidak sembarangan atau sembrono dengan segala sesuatu yang dititipkan Tuhan, Raja kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Pertanyaan reflektif kita sebelum kita tutup dalam doa. Konteks yang mana yang saudara hidupi? Hidup seperti apa yang kita hidupi setiap hari? Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apa yang menjadi motivasi dalam kerjamu, karirmu, keluarga, segala sesuatu yang ada dalam hidup kita? Apakah Tuhan menjadi bingkai dari kehidupan yang kita hidupi? Atau kita hidup di dalam kefanaan dan kesia-siaan? Mari sama-sama hari ini kita perlu bertobat. Kalibrasi hati kita untuk kita tidak lagi mengejar kefanaan dan kesia-siaan dunia. Pandang kepada Yesus yang sudah menebus saudara, menyelamatkan kita dari kefanaan dan kutuk dosa. Jati dirimu ingat, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Sebelum kita menyanyikan lagu Engkau Setia, chorusnya saja sebagai perenungan kita. Salomo berkata segala sesuatu sia-sia, namun karena Injil hidup kita memiliki makna mulia di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Salomo berkata tidak ada yang baru di bawah matahari, namun karena Injil di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, ini adalah kabar baik, amin. Salomo berkata mencari hikmat memperbanyak kesedihan dan usaha menjaring angin, namun karena Injil ada sukacita, ada kepuasan dan damai sejahtera di dalam mengenal pribadi Kristus, sang hikmat. Amin.